kok ting jelerit iki lho. Ini mau kuliah umum apa nonton dangdut? Izin Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, para dekan, guru-guru yang pasti baik hati, yang pasti para dosen sering memberikan nilai baik pada mahasiswa, kecuali yang tidak. Itu pun karena kamu nggak belajar. Dan tentu para mahasiswa UIN yang saya baru tahu, tahu saya dulu IAIN, ternyata sudah jadi UIN kapan Pak Rektor? Oh, Juli 2022, belum setahun dong? Belum, pantas belum terkenal. Yang UIN, saya pernah membantu IAIN menjadi UIN, ya, dan luar biasa Pak. Jadi perjuangannya panjang sekali. Dia pun memiliki surate gitu. Akhirnya saya sampaikan kepada Pak Menteri, ikut lobby gitu. Akhirnya ya jadi UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Ketawa lagi Pak, coba ketawa lagi Pak, coba ketawa lagi. Nah, ini kok guyu toh? Nah ini kalau sudah sore-sore ini, kita bicara soal wawasan kebangsaan, bagaimana merawat pembangunan yang berkelanjutan. Saya hanya punya waktu 5 menit, jadi 5 menit aja. Ya udah, rasa cerewet 7 menit kultum. Ini sudah sore soalnya, tidak enak ya. Tadi disampaikan ke saya, kesan pertama bisikan ke saya. Di UIN ini ada beasiswa untuk kawan-kawan dari Indonesia Timur. Tepuk tangan dong. Yang dari Papua ya, boleh berdiri. Papua dulu berdiri. Oke. Oh ada yang putri juga. Oke, Kak dari mana Kak? Papua dari mana? Papua Baratnya mana? Kaimana? Bisa nyanyi senja di Kaimana nggak? Bisa nggak? Bisa? Insya Allah bisa. Mike. Sini. Pernah dengar lagu senja di Kaimana nggak? Alah, kamu itu dengernya apa? Siapa? Loh, kamu nyanyi. Hah? Lo tadi katanya bis. Hah? Pakai musik. Bisa main musik nggak senja di Kaimana? Nggak bisa. Ya udah, satu balik kanan, biar kita lihat penampilannya. Kalau ada boy band, nah ini girl band. Satu, dua, tiga. Kau ku ingat selalu, senja selalu, senja indah, senja di Kaimana. Tepuk tangan. Terus apa? Ya. Oh lagi ya. Gantungkan sinar di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus mulus di luka nan para penuh debu. Senja di Kaimana dan kasihmu Darah. salam jiwa hingga akhir masa. Tepuk tangan. Dari mana? Sama Pak
Papua Barat. Dari mana? Kabupaten Kaimana. Oh, sama ini Kaimana semua? Semua Kaimana, Pak. Semua? Semua. Wah, ini semua dari Kaimana? Iya. Oh, hah? Ada dari NTT? Yang dari NTT? Yang dari Papa boleh duduk. Yang NTT berdiri. Oke. Oh, dari NTT. Dari mana? Kaimana juga? Itu bukan NTT loh. Dari mana? Saya dari Kabupaten Alor. Alor. Oke. Kamu? Sama juga dari Sama. Kabupaten. Dari Alor juga. Kakak adik ya? Enggak. Lu kok kembar wajahnya? Bro, dari mana bro? Kalau saya dari kota Kupang. Kupang? Iya. Dari kotanya? Iya. Wah, kelihatan nih anak kota nih bajunya bagus nih. Tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Oh, tidak, bagaimana? Bagus itu. Itu sudah. Ya. Dari Kupang. Seneng ya? Makasih. Dari Alor, dari Kupang. Barusan saya di WA oleh teman-teman dari NTT. Pak Ganjar mau saya undang ke Inde. Di Inde itu mau ada perayaan Pak Bupati Inde untuk peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Karena inspirasi lahirnya Pancasila saat Bung Karno dibuang ke Inde waktu itu di bawah pohon sukun. Dan pohon sukunnya masih. Saya datang ke sana, pohon sukunnya masih. Memang pertanyaannya apakah ini pohon sukun yang dulu atau tidak, tapi yang penting masih. Dan di sana seluruh kreativitas Bung Karno keluar. Dan pada saat itu ada tonil. Kamu tahu tonil gak? Pasti enggak, udah aku tahu. Apa yang tahu nggak? Tahu tonil? Tonil, nggak tahu ya? Tonil nggak tahu. Nih, yang tahu memang dosennya. Kelihatan ini. Jadi tonil itu kayak ludruk gitu. Ketoprak. Loh. Kamu baca, jangan hanya lihat drakor aja loh. Loh, membangun nasionalisme mesti mengerti kondisi geografisnya. Teman-teman di Win Abdurrahman Wahid Pekalongan. Diwaca bro. Itu loh. Singkat ya beda namanya gitu. Beda ya? Ya enggak, kalau beda kamu ganti aja gitu. Ya wis Gus Dur wis. Yang penting kamu bahagia. Betapa senangnya ketika kemudian kawan-kawan bisa bersekolah di sini, mengenal teman-teman dari Papua, dari NTT, ini baru loh ya. Saya mau tanya deh, yang dari luar Jawa Tengah angkat tangan. Dari luar Jawa Tengah. Dari luar Jawa Tengah. Ya Jawa Barat lah. Dari mana? Jakarta. Jakarta mana? Mana? Tanjung Priok. Oh, ini cucunya Mbak Priyo ini. Dari mana, Dek? Oh, Bekasi. Bekasi Jakarta ya? Hah? Ya mana? Oh, Jawa Barat. Kan Jakarta coret. Iya. Bogor. Bogornya mana? Gunung Putri. Oke. Mana, Dek? Depok. Depoknya mana? Alun-alun Depok. Gak mungkin. Ini kelihatan bohongnya nih. Masa rumahnya di alun-alun? Jangan-jangan orang kaya ya? Ya, Cilodong ya. Mana? Hah? Ya, aku nggak dengar. Mana kamu? Hah? Kamu dari mana? Jakarta Barat mana? Cengkareng. Oh, dekat bandara dong. Apa kamu bengok-bengok loh? Dari mana? Ya. Batang situ. Batang Jawa Tengah gimana sih? Sumedang, tahu Sumedang. Pemalang, dongkal. Saya mau cerita saja. Jadi ketika Republik ini sebelum lahir sebenarnya anak-anak muda kira-kira seusia kalian itu sudah declare kami bangsa Indonesia. Ya. Kami punya bahasa Indonesia. Kami punya tanah air.
Itu namanya apa? Wih, pinter banget kamu. Pinter banget loh. Luar biasa kok tahu. Oh, ini yang jawab ya? Pacarnya ya. Ayo ketahuan. Kamu ngomong-ngomong. Semuanya saat itu sudah bicara bagaimana kebangsaan sudah dilahirkan. Hari ini kamu ketemu teman-temanmu. NTT, Sumedang tadi kan, Pemalang, ya, gak apa-apa. Artinya apa? Dari sisi etnisitas kamu ketemu yang Jawa, yang sukunya Papua, yang Batak, Ambon dan sebagainya, yang Cina, yang Arab, ketemu semua. Dan saat-saat itu mereka sudah ada di sini. Jadi bagaimana Republik ini lahir, mereka itu yang ada. Maka kalau hari ini kita masih berbicara apa sukumu, apa agamamu, berbicara kebangsaan, tetangga, kiri kanan, mundur dong kita. Ini ya, merawat kebangsaannya simple banget. Maka kawan-kawan yang sekarang kuliah di UIN, Gus Dur ini, ya, rasa-rasanya kita perlu membangkitkan itu. Dan saya yakin kawan-kawan di sini pasti belajar agama jauh lebih hebat. Maka nilai agamanya, Islam yang rahmatan lil alamin itu ditunjukkan baik untuk semua. Bukan baik untuk kita sendiri, bahkan untuk alam semesta. Memperlakukan alam, maka di sana ada cerita pembangunan yang berkelanjutan. Tapi UIN perlu punya PR loh Pak di Pekalongan. Jadi saya tadi mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh rektor. Iya, Jomono tuh. Kaget saya tadi. Itu hampir semua saya simpulkan dalam satu kalimat adalah permintaan. Jadi saya tadi menyampaikan satu kata, bener kan? Iya. Tadi ada apa yang kemudian coba dikembangkan. Tapi ingat, Kota Pekalongan ini pernah punya stempel yang bagus. Apa itu? Kota Batik, oke. Maka kita punya kepribadian dalam kebudayaan kita, produk budaya kita adalah batik. Yang saya pakai ini apa namanya? Angel. Baju. Ini apa namanya? Aku nek dadi dosenmu gak lulus semua kamu. Kira-kira baju saya ini produk dari mana? Pekalongan salah. Buaran. Salah kan? Solo. Kalau di NTT ini mirip seperti produk dari NTT ya. NTB juga ada ya. Seperti ini. Apa? Buaran. Ini produk dari Jepara. Ada anak Jepara? Gak ada. Ada anak Jepara? Jepara? Ini dari mana coba? Dari mana bajunya, produknya? Kurang ngerti mburi omahmu, apa? Dari Troso. Troso dulu punya corak khusus, kemudian sekarang menerima banyak sekali order. Dari mana? NTT. Ndek. Tahu Ndek nggak? Ayo kamu tadi, ayo ngomong ke dia toh, ayo tahu aku. Kamu sambil lirik-lirik tadi. Kain endek itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Endek. Endek itu dari, bukan dok. Endek itu dari Bali. Itu tenun dari Bali. Nah itu mirip, bahkan itu diproduksi. Dan sekarang mulai Sumatera juga memproduksi. Artinya banyak kemudian dari produk kebudayaan kita yang hebat sekali.
Kita bangga nggak? Bangga dong. Maka ketika kemudian kita bisa memperkokoh wawasan kita, kamu punya teman dari luar, sukunya beda, agamanya beda, itulah kekayaan. Dan perbedaan-perbedaan itu sunatullah, memang beda. Ini aja wajahnya satu aja nggak ada yang sama. Ada yang belum gosok gigi, mana? Nggak ada yang nggak gosok gigi. Ada yang giginya ompong, jangan tersinggung gitu. Tadi sudah ada yang senyum-senyum di depan gitu. Ini nggak ada yang sama. Bajunya sama-sama hitam aja beda coraknya, nggak ada yang sama. Tapi itulah sebenarnya kekayaan yang ada dimiliki oleh Indonesia. Ini contoh yang paling gampang, sederhana sebenarnya. Ketika kemudian kita nilai-nilai yang dilahirkan oleh Gus Dur, karena ini Gus Dur ya, Pak Rektor ya. Wah, saya terharu betul. Ketika kemudian di mana-mana Gus Dur itu disambut dengan sangat luar biasa. Wah. Kalau tidak salah, saya quote satu aja. Untuk menjadi orang baik, tidak perlu ditanya apa agamamu. Tapi cukup kamu tunjukkan dengan perilakumu terhadap sesama. Wow. Ya enggak? Kalau kamu baik dengan orang, kamu mau menolong dengan orang, maka nggak perlu ditanya. Ini pasti orang baik. Maka dari itu yang simpel saja. Maka di banyak agama, suku, golongan, Gus Dur bisa diterima. Nah, kalian sekolahnya di sini, maka nilai-nilai, back mas, diwaca mas, back gambarnya Gus Dur. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya, rak kebangsaan itu. Mahasiswa untuk bisa memberikan jalan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah juga ini